Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Malang 3, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada video ini, kami akan menampilkan video produksi kecap jamur Tugu Jawa yang berlokasi di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran partisipatif dan kolaboratif Case-Based Learning mata kuliah pengantar bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Uun Yanuhar SPI MSI. Adapun anggota dari kelompok kami yang cantik dan ganteng ini yaitu Nama saya Gloria Magdalena, nomor absen 6, NIM 215808011111012 dari Kota Bogor. Nama saya Dia Zaidan Mahmud, nomor absen 7 dengan NIM 215080100111014 dari Kota Bogor. Saya Eriana Dwi Pangesti dengan nomor absen 13 NIM 215801110111026 berasal dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Halo, perkenalkan nama saya Halifiar Rahmadiawan dengan nomor urut absen 33 dengan NIM 21580801011111014 berasal dari Kota Tangerang. Hai semuanya, nama saya Della Febrianti, nomor absen 15 dengan NIM 2158080111030 berasal dari Kota Tangerang. Saya Aprilianti Dalarasati, absen 36 dengan NIM 215808101111020 asal Bojonegoro. saya Reisa Lutfiana dengan nomor absen 35 dengan NIM 215801011111018 berasal dari Kota Bekasi. Saya Revitania, nomor absen 17 dengan NIM 2150801111034. Saya berasal dari Kebumen. Adapun lokasi tempat kami melaksanakan tugas studi kasus ini, yaitu Rumah Produksi Kecap Jamur Tugu Jawa yang bertempat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 18, RT 6 RW 1, Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebelum kami mengamati bagaimana proses pembuatan kecap, kami telah melakukan wawancara dengan Bapak Dwi Hartono selaku pemilik rumah produksi kecap jamur Tugu Jawa, dan didapati poin-poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku utama pembuatan kecap jamur Tugu Jawa adalah kedelai Detam 1. Alasan Bapak Dwi menggunakan benih Detam 1 daripada Malika adalah kandungan nutrisinya yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, harga produk. Harga kecap jamur Tugu Jawa memang sedikit lebih mahal dibandingkan kecap di pasaran lainnya. Namun, hal ini disebabkan karena kandungan bahan alami dan nutrisinya yang sangat tinggi. Yang ketiga, target pasar. Dalam usahanya ini, Bapak Dwi Hartono menargetkan konsumen ibu-ibu rumah tangga ataupun orang-orang yang peduli akan kesehatan, mengingat kandungan dari kecap yang diproduksinya sangatlah sehat. Yang keempat, jangkauan distribusi. Kecap jamur Tugu Jawa dapat ditemukan pada toko-toko sembako di berbagai kota di Pulau Jawa. Yang kelima, waktu pembuatan. Rumah produksi kecap jamur Tugu Jawa aktif memproduksi kecap setiap hari, mulai dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Hal ini dikarenakan permintaan yang hampir ada setiap harinya. Selain itu, lamanya proses fermentasi yang hampir mencapai 2 bulan juga membuat Bapak Dwi harus membuat stok setiap harinya.
Dan yang terakhir, tenaga kerja. Meskipun menggunakan mesin, tentunya Bapak Dwi Hartono tidak bekerja sendirian. Ia memiliki 2 orang pekerja yang membantunya dari pagi hingga siang. Nah, setelah mengetahui hasil dari wawancara, sekarang mari kita simak proses pembuatan kecap jamur tugu Jawa ini. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kedelai harus dicuci dengan air hingga bersih. Kemudian, kedelai yang telah dicuci ini direndam di dalam air selama 1 malam. Nah, kenapa sih harus direndam dulu? Jadi, pada saat proses perendaman akan terjadi fase osmosis, di mana biji kedelai akan menyerap air yang membuatnya mengembang. Selain itu, perendaman juga berfungsi agar kulit ari kacang kedelai dapat mudah terlepas. Masuk dalam tahap kedua, kedelai akan direbus selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, kedelai ditiriskan di atas tampah dan didinginkan. Untuk lanjut ke tahap berikutnya, pastikan biji kedelai telah dingin sempurna, agar jamur yang ditebarkan di atasnya nanti tidak akan mati. Setelah didinginkan, beri ragi tempe lalu aduk hingga rata, kemudian ditutup dengan kain dan disimpan di suhu ruangan sekitar 25-30 derajat Celcius selama 3-5 hari. Pemberian jamur ini harus sesuai jumlahnya dengan banyaknya kedelai, agar tidak menimbulkan kegagalan jamur yang tumbuh. Sedangkan fungsi kedelai ditutup dengan kain adalah untuk menumbuhkan jamur Rhizopus. Selanjutnya adalah proses penggaraman. Kedelai yang telah ditumbuhi jamur berwarna putih merata, kemudian diletakkan di dalam toples kaca yang bening, lalu ditambahkan larutan garam. Kemudian, biarkan selama 35-40 hari pada suhu kamar. Menurut Bapak Dwi, selaku produsen kecap jamur ini, lamanya proses penggaraman menentukan kualitas suatu kecap. Beliau mengatakan bahwa semakin lama direndam di dalam air garam, maka kualitas kecap akan semakin kental dan enak. Setelah 35-40 hari, kedelai siap untuk dimasak. Kemudian, Pak Dwi memasukkan kedelainya ke dalam mesin beserta dengan semua bahan-bahan yang dibutuhkan dan tidak lupa dengan jamur tiram yang telah dihaluskan. Kemudian ditunggu selama 3 jam proses pemasakan. Lalu kedelai akan keluar ke mesin bagian penampungan dan sudah menjadi kecap utuh. Untuk kita-kita yang di rumah yang tidak memiliki alat pemasak, bisa melakukannya dengan cara manual, yaitu memasak kedelai hingga mendidih kemudian disaring. Dan yang terakhir yaitu proses pengemasan. Kecap jamur tugu Jawa ini dikemas dalam ukuran 135 ml, 300 ml, dan 500 ml tergantung dengan permintaan pasar. Penjelasan bakteri dan proses fermentasinya. Proses fermentasi kecap terdiri dari 2 tahap, yaitu fermentasi padat atau fermentasi koji dan fermentasi cair atau fermentasi moromi. Jamur yang digunakan dalam fermentasi padat adalah Aspergillus oryzae. Fermentasi padat memerlukan waktu selama 3-5 hari. Setelah dilakukan fermentasi padat, kemudian dilakukan fermentasi cair dengan jamur Rhizopus sp. Fermentasi ini berlangsung selama 1-2 bulan, di mana lama waktu yang digunakan pada saat dilakukan fermentasi cair sangat menentukan mutu seperti aroma dan rasa dari kecap yang akan dihasilkan. Kami juga menyimpulkan bahwa kecap jamur tugu Jawa memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yaitu, kelebihan yang dimiliki kecap ini adalah kecap ini memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan karena dibuat dengan bahan alami dan tanpa bahan kimia lainnya. Kecap ini bermanfaat bagi para penderita penyakit jantung, anak susah makan, dan lain-lain. Kecap jamur ini juga dapat bertahan 1,5 tahun karena menggunakan proses fermentasi, yaitu fermentasi gula dan garam, sehingga tidak menggunakan kandungan pengawet buatan di dalamnya. Kemudian rumah produksi kecap jamur tugu Jawa ini pernah beberapa kali didatangi oleh pejabat negara, contohnya Sandiaga Uno, sehingga dapat dikatakan bahwa kecap jamur tugu Jawa sudah terpercaya. Namun, kecap jamur tugu Jawa juga memiliki kekurangan, yaitu para penderita diabetes tidak disarankan mengkonsumsi kecap ini dalam jumlah berlebih karena ada kandungan gula aren di dalamnya. Lalu harganya relatif mahal dibandingkan kecap lain. Hal ini dikarenakan kandungannya juga lebih sehat.
Kesimpulannya, kecap jamur termasuk bioteknologi karena terdapat 2 kali proses fermentasi di dalamnya. Jamur yang berperan dalam proses pembuatan kecap adalah Aspergillus oryzae dan Rhizopus sp. Kecap jamur Tugu Jawa merupakan kecap produksi rumahan milik Bapak Dwi Hartono. Kecap ini dibuat dari resep turun-temurun sehingga kandungan di dalamnya merupakan bahan alami tanpa pengawet.